Om Swastiastu, pada video kali ini saya akan membahas dan menyajikan hasil pengamatan saya pada kegiatan 2 yaitu jumlah eritrosit dan leukosit. Sebelumnya, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Francisca Yunita Sembung, NIM 1813041014, kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun tujuan pengamatan kali ini yaitu menghitung jumlah eritrosit dan leukosit. Alat dan bahan, yang pertama, buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, dan buku sumber lain yang relevan. 2. Informasi dari narasumber. 3. Bacaan dari majalah, surat kabar, ataupun internet. Petunjuk pelaksanaan, jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. 1. Apakah fungsi larutan Hayem dan Tok pada percobaan di atas? Larutan Hayem merupakan larutan yang digunakan dalam metode perhitungan eritrosit atau sel darah merah. Hayem digunakan untuk mengencerkan darah dan biasa digunakan dalam praktikum sel darah. Sedangkan larutan Tok merupakan bahan pemeriksaan leukosit manual dengan komposisi gentian violet, asam asetat glasial, dan aqueous. Asam asetat glasial pada larutan Tok biasanya berfungsi melisiskan eritrosit dan mempunyai kandungan asam pH yaitu 2,4. Nomor 2, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit seseorang? Ada 2 faktor-faktornya, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Nah, sambil dilihat, kita akan membahas mengenai faktor internalnya dulu. Yang pertama ada faktor usia. Jadi, usia semakin tua, maka akan semakin rendah jumlah eritrosit yang ada di dalam darahnya itu sendiri. Nomor 2, ada asupan gizi. Bila jumlah asupan gizi kurang, maka jumlah zat besi ataupun zat-zat yang lain akan berkurang juga. Termasuk jumlah sel yang ada di dalam seperti eritrosit dan leukosit. Yang ketiga ada status gizi. Apabila seseorang diriwayatkan kekurangan zat besi, maka secara tidak langsung berarti orang tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengalami yang namanya anemia. Anemia ini adalah kondisi di mana seseorang kekurangan darah serta sel-sel yang ada di dalam darah itu sendiri. Yang keempat, jenis kelamin. Pada jenis kelamin pria dan wanita memiliki jumlah darah yang berbeda, sehingga secara otomatis jumlah sel darah pun juga bisa beda. Ini tergantung dari jumlah berapa banyak jumlah yang dikonsumsi tiap harinya. Seperti konsumsi zat besi, di mana bila kekurangan zat besi, maka jumlah darah serta sel akan menurun. Seperti itu. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi kualitas alat. Jika kualitas alat kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan juga hasil yang dikeluarkan tidak valid, sehingga akan mempengaruhi hasil tes tersebut. Lalu yang kedua, ada proses homogen. Bila darah terlalu lama dihomogenkan, maka akan terjadi yang namanya lisis, yang dapat mengurangi jumlah sel yang ada di dalam darah. Yang ketiga, perbandingan darah dengan antikoagulan. Apabila darah terlalu encer, akan menimbulkan koagulasi. Sebaliknya, bila darah terlebihan antikoagulan, eritrosit akan berbentuk krenasi serta trombosit membengkak. 3. Kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Jika memiliki tekanan darah tinggi disebut juga dengan hipertensi. Itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari yang seharusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah tinggi itu sendiri adalah jenis kelamin. Pada laki-laki, 60% lebih rentan terkena hipertensi dibandingkan wanita. Asupan gizi yang tidak sehat, seperti sering meminum kafein ataupun alkohol, dapat menjadi salah satu faktor penyebab hipertensi. Selain itu, juga gaya hidup yang tidak sehat, seperti jarang berolahraga, dapat menimbun lemak sebagai salah satu faktor tekanan darah tinggi itu sendiri. Seperti itu. Lanjut, nomor 2, yaitu aterosklerosis atau penyakit arteri koroner. Aterosklerosis atau dikenal sebagai pengerasan arteri terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Plak itu terbentuk akibat dari kurangnya asupan gizi yang tidak dijaga
dan akan terbentuk kolesterol, lemak, dan kalsium. Penyakit arteri koroner ini menunjukkan bahwa penumpukan plak di arteri telah menyebabkan arteri menyempit dan mengeras. Hal ini dapat membuat pembekuan darah yang beresiko menyumbat arteri. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga yaitu anemia. Anemia adalah penyakit akibat kekurangan hemoglobin dalam darah. Penyebab anemia adalah kurangnya kandungan hemoglobin dan eritrosit. Kurangnya eritrosit dalam darah ataupun kurangnya volume darah dari volume normal. Anemia dapat terjadi pada tubuh seseorang yang terluka dan mengeluarkan banyak darah, misalnya kecelakaan. Anemia juga dapat disebabkan karena kekurangan dari ion besi atau kekurangan vitamin B12. Yang terakhir yaitu serangan jantung. Serangan jantung adalah tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung, yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Sumbatan ini bisa macam-macam seperti plak, sambekan dinding jantung, ataupun tumpukan lemak. Hal ini sama juga seperti penyakit arteri koroner yang dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi tidak seimbang dan gaya hidup yang tidak sehat. 4. Analisislah kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dengan cara seperti di atas. 1. Kesalahan pengenceran. 2. Kesalahan dalam menghitung. 3. Guncangan pipet yang tidak memadai atau tidak tepat setelah pengenceran. 4. Gagal menyeka kelebihan darah dari ujung pipet. 5. Pengeringan sampel selama atau sebelum perhitungan. 6. Limpahan cairan yang menjadi berlebih. 7. Penyesuaian sumber cahaya yang tidak tepat. 8. Kegagalan untuk mengizinkan sel untuk menetap menjadi satu bidang sebelum perhitungan. 9. Pembersihan barang kaca yang tidak memadai. 10. Kegagalan untuk mengeluarkan cairan encer dari kapiler sebelum mengisi ruangan. Dan terakhir, gagal memfokuskan mikroskop ke atas dan ke bawah selama perhitungan. Terima kasih telah menonton video kali ini mengenai jumlah eritrosit dan leukosit. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian bila mana ada yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.